Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Pagar Raga Podcast. Oke guys, pada kesempatan malam ini gua akan menceritakan sebuah cerita horor, yang mana cerita tersebut kita angkat dari kisah nyata para perawat di rumah sakit. Oke, kita akan membacakan cerita yang berjudul Kamar Kosong di Rumah Sakit. Tentunya kita sudah tidak asing dengan rumah sakit angker, karena kebanyakan rumah sakit pasti ada mayat yang jenazah disimpan di rumah sakit maupun seseorang yang meninggal di rumah sakit. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa setiap rumah sakit itu pasti ada sosok yang bergentayangan. Oke, pada kesempatan kali ini gue menghimbau kepada kalian semua yang suka dengan cerita ini, tetap fokus agar kalian bisa masuk ke dalam suasana yang gue ceritakan nanti. Untuk kalian yang suka dengan video ini, boleh tekan tombol subscribe, like, komen, dan terutama di-share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita horor. Oke guys, kita mulai saja ceritanya, yang mana cerita ini dialami sendiri oleh 3 orang perawat yang sedang bertugas malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Diceritakan 3 orang perawat sedang bertugas shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ketiga orang ini secara bergantian mengurus kebutuhan dari satu pasien ke pasien lainnya. Di salah satu lantai rumah sakit ada sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga perawat yang berjaga pun diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sudah ada yang mengetahui bahwa kamar kosong itu sudah ada yang pernah mengalami kejadian ganjil di dalamnya. Saat itu, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu perawat bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Ketika berjalan menuju kamar pasien yang membutuhkannya, dia harus melewati kamar kosong tersebut. Dia melihat pintunya tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Awalnya, dia berpikir kalau cleaning service lupa menutup kamar itu. Dia pun langsung menuju kamar pasien, dan ternyata infus pasien sudah hampir habis. Lalu ia kemudian pergi mengambil infus di ruangan obat dekat ruang perawat. Otomatis, dia harus melewati kamar kosong tersebut. Namun anehnya, posisi kursi yang semula ia lihat sudah tidak sama, atau posisi kursi itu sudah berubah dari tempat yang utama dia lihat. Dan sekarang, posisi kursi itu menghadap ke celah pintu, seperti ada seseorang yang menggerakkannya. Dia pun hanya lewat saja dan mengambil infus di ruangan obat karena pasien tersebut sedang membutuhkan bantuan dari perawat ini. Setelah itu, dia bergegas kembali ke ruang pasien dan melewati kamar kosong tersebut lagi. Namun, posisi kursi saat itu sudah di tengah ruangan. Tapi, perawat itu tetap menghiraukannya. Setelah memasang infus, baru si perawat tersebut pun melewati kamar kosong itu lagi. Sontak dia langsung kaget, lemas, dan menangis. Posisi kursi itu sudah berada di depan celah pintu, dan dia melihat ada sosok makhluk di situ, sedang duduk melihat dia. Oke guys, jadi kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata ruangan yang disebut
ruangan kosong yang dijadikan gudang untuk sementara waktu itu adalah gudang yang penuh dengan keganjilan. Dan si perawat ini pun sudah mengalaminya sendiri, sehingga dia lemas, terduduk, bahkan sampai menangis karena dia mengalami kejadian dan dia melihat kursi tersebut seakan-akan ada yang menggerakkannya dari satu posisi ke posisi yang lain. Oke, ternyata kita di sini berarti sebelum si perawat ini mengalami kejadian ganjil tersebut, sudah ada seseorang yang pernah mengalaminya. Karena di cerita awal, pasien tersebut sudah diperingatkan oleh seseorang untuk selalu menutup pintu kamar itu dengan rapat, apalagi pada malam hari. Dan mungkin seseorang yang memberitahu perawat itu sudah mengalaminya. Oke, di sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa kita tidak bisa sembarangan di rumah sakit manapun itu. Walaupun rumah sakit itu ramai, tetapi tidak bisa menutup kemungkinan rumah sakit itu tidak ada hal ganjil. Pasti di setiap rumah sakit pasti ada sosok yang tak kasat mata. Ada yang mengganggu, bahkan ada arwah yang gentayangan. Oke guys, untuk malam ini sekian aja video yang dapat gua sampaikan. Kalau ada kata yang kurang berkenan untuk hati kalian semua, gua mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi, gua sarankan kepada kalian yang tidak mempercayai dunia gaib, kalian tidak bermasalah. Tetapi ingat, ucapan adalah doa. Jangan meremehkan hal yang tidak kita lihat, karena mereka bisa melihat kita. Dan jika kita meremehkannya, mereka bisa melakukan apapun untuk menyakiti kita. Dan pesan gue, perkuat iman dan takwa. Kuatkan keyakinan kepada Sang Pencipta. Ingat, hal gaib itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.